Menarik ketika Prof. Mukti bilang guru itu sekarang akan dibekali dengan berbagai instrumen supaya dia itu bisa lebih aktif, tidak hanya sekedar mengajar. Tapi ketika guru aktif memberikan pembinaan kepada muridnya, termasuk murid-murid yang dianggap melakukan pelanggaran atau bersalah, beberapa kali terjadi malahan gurunya dilaporkan, dipolisikan, sampai ada kasus yang viral baru-baru ini adalah Guru Suryani. Untungnya akhirnya dibebaskan ketika pas Hari Guru. Dan kita beri afirmasi loh. Beri afirmasi kan. Tapi yang seperti itu kan sudah berulang terjadi, Prof. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah yang seperti ini? Ketika ada kekerasan, dugaan kekerasan kemudian berujung pada pemolisian tenaga pendidik. Yang pertama begini, kita harus melihat masalah ini dari berbagai aspek, Sylvia. Pertama, saya melihat itu karena komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara orang tua dengan guru atau dengan sekolah. Yang kedua, itu juga mungkin ada ekspektasi-ekspektasi dari orang tua yang mungkin terlalu tinggi sehingga tidak bisa dipenuhi oleh sekolah. Yang ketiga, memang juga bisa ada faktor di mana cara guru menanamkan disiplin itu tidak tepat. Misalnya pendekatan-pendekatan yang dipakai itu masih menggunakan paradigma corporal punishment atau hukuman-hukuman yang bersifat fisik. Ya, hukuman fisik. Nah, ketika ini masih menjadi bagian dari cara guru mendisiplinkan, maka potensi terjadinya apa yang oleh teman-teman media menyebut sebagai dalam tanda petik memolisikan guru atau apapun istilahnya itu karena menurut saya karena banyak faktor. Nah, sehingga memang yang pertama kami berusaha untuk bagaimana memperbaiki komunikasi antara guru dengan orang tua. Kan banyak orang tua yang nggak ngerti anaknya itu punya perilaku seperti apa di sekolah, kan nggak ngerti dan nggak mau tahu gitu kan. Kemudian yang kedua ya bagaimana agar guru ini juga memperbaiki kemampuan pedagogiknya. Karena itu Mbak Sylvia, PPG, pendidikan profesi guru mulai 2024 ketika saya ditugaskan Pak Prabowo menjadi menteri, saya tambahkan 2 materi. Bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Itu sebelumnya nggak ada. Di PPG sejak saya jadi menteri ini ditambahkan 2 materi. Kenapa bimbingan konseling? Karena guru harus punya kemampuan konseling. Cara mendisiplinkan anak zaman guru sekolah dengan anak sekarang kan berbeda. Sehingga karena itu maka mereka harus punya kemampuan-kemampuan itu. Yang kedua, setiap materi pelajaran itu harus ada muatan akhlak mulia. Harus ada muatan moral dan nilai-nilai utama. Mohon maaf kan ada pemahaman moral dan akhlak mulia itu hanya ada pada pelajaran agama. Ya kan, agama dan budi pekerti seakan-akan di matematika tidak ada. Iya, kayak nggak perlu aja ya. Kayak nggak perlu aja kan. Nah, sehingga padahal kita mencoba melekatkan nilai ini pada semua mata pelajaran. Karena pada dasarnya ketika tadi bicara mengenai meaningful learning itu, kan dia tidak hanya bicara mengenai menguasai ilmu itu, tapi bagaimana dia menginternalisasi nilai itu dalam dirinya, menerapkan dalam kehidupannya. Nah, karena itu guru juga kita bekali ini untuk berubah. Nah, tapi juga kita menggunakan pendekatan yang sifatnya mungkin hilir gitu. Kami sudah menyiapkan MOU dengan Kapolri. Sekarang sudah ada naskahnya di Pak Kapolri, tinggal nunggu waktu untuk nanti kita tanda tangan. Soal ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu, janganlah semuanya diselesaikan secara hukum. Tetapi yang betul-betul memang tidak bisa ditoleransi, ya harus ditindak. Gitu bullying kan. gitu ya Pak ya? Bullying yang memang sangat fatal ya misalnya. Atau bahkan misalnya, mohon maaf, saya guru yang juga melakukan pelecehan seksual, ya nggak bisa ditoleransi. Harus diproses itu. Jadi ada batas-batas tetap saja. Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit, terus orang tuanya nggak terima, saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja nggak pernah, ya jangan dibawa begitu kan. Jadi orang tua juga harus percaya dong sama gurunya gitu. Dan guru juga jangan seneng nyubit-nyubit juga kan, bisa dengan cara lain. Karena itu maka kemampuan guru dalam memberikan
bimbingan konseling, kemampuan pedagogik, ini kita coba tingkatkan lewat pelatihan-pelatihan guru itu. Prof, sekarang kita bergeser berbicara soal ini tidak kalah yang menjadi pembicaraan. Kalau ganti menteri banyak ditanyain juga. UN ada lagi atau tidak? Di zamannya Prof Mukti akan seperti apa? UN bakal diadakan lagi atau tetap dengan yang sekarang ANBK atau bagaimana, Prof? Ya, sekarang masih dalam proses pengkajian ya. Kita sudah beberapa kali melakukan pengkajian dengan mengundang para penyelenggara pendidikan, para pakar, dan juga sekolah-sekolah dan juga pemerintah daerah untuk bicara masalah UN ini. Tapi kesimpulannya ya kita masih menunggu dan belum kita umumkan. Tetapi harus kita lihat beberapa hal yang memang ada plus minusnya dari UN itu. Memang ada persoalan. Persoalannya apa? Ini yang menyoal ini para aktivis HAM. Kenapa itu diwajibkan gitu? Itu kan melanggar hak asasi. Kan dia harus diberi opsi dong untuk tidak ikut ujian. Nah, ini yang terus kita godok. Nah, tetapi kemudian memang ada beberapa catatan yang berkembang di masyarakat kan, apakah itu common sense ataukah itu riset. Dengan UN ini ditiadakan akhirnya yang muncul kan misalnya sudah kelas 12 nggak bisa baca. Sudah kelas 12 sudah kuliah matematika tingkat dasar tidak bisa. Karena apa? Ya sudah kalau semuanya lulus gitu kan. Dan ada kritik juga misalnya ketika penerimaan di perguruan tinggi itu sekolah-sekolah tertentu itu saya menyebut dalam tanda petik ya sodakoh nilai gitu. Nilainya dibuat bagus semua gitu, dibuat 80, 90 gitu kan. Nilainya bagus semua. Padahal realitasnya kemampuannya tidak seperti itu. Kenapa sekolah melakukan itu? Supaya dia punya peluang yang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi terutama lewat jalur yang non tes gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan terhadap pelaksanaan UN dan ditiadakannya UN itu. Dan kami juga sudah bertemu dengan beberapa kalangan perguruan tinggi. Poinnya ada tiga. Pertama, perguruan tinggi ini menginginkan ada nilai yang menggambarkan kemampuan individual. Yang kedua, nilai itu adalah nilai yang memang bisa memberikan standar, ukuran standar kemampuan yang bisa menjadi alasan mereka untuk menerima atau tidak seorang calon mahasiswa itu kan. Nah kemudian yang ketiga ya banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah sekarang masih kita godok semuanya. Kenapa kita tidak pernah mencapai kesepakatan bahwa satu kebijakan bisa dipakai dalam waktu yang lama? Ini adalah kebijakan yang sudah paling top yang bisa dipakai dalam waktu yang lama, Prof. Ya, ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin memang kita ini kan masih dalam proses becoming ya sebagai suatu bangsa. Kemudian yang kedua juga banyak kebijakan itu sekali lagi juga karena ada aspirasi-aspirasi yang sifatnya politik. Itu kan harus kita akui juga gitu. Nah yang ketiga ya mungkin perubahan itu memang harus dilakukan karena dunia di luar sekolah juga berubah. Gitu kan. Dunia luar sekolah juga berubah. Dan karena itu maka menurut saya sekali lagi ya masyarakat tidak usah terlalu anti terhadap perubahan kebijakan. Sepanjang itu memang dimaksudkan untuk hal yang lebih baik. Perubahan-perubahan itu juga banyak terjadi di negara lain. Saya misalnya baru saja ketemu duta besar Kenya. Pak Dubes ini cerita ke saya, lama belajar itu baru dirubah di negara itu. Sekarang menjadi seperti Indonesia. Jadi SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Jadi 12 tahun masa belajar. Sebelumnya tidak seperti itu. Kembali kepada evaluasi tadi itu. UN itu kan semangatnya adalah mengukur kemampuan. Kemampuan itu adalah kemampuan yang memang relatif objektif, yang diakui, sehingga ketika dia kemana-mana, kemampuan dia itu bisa diterima. Nah, sekarang kan kita perlu, nah tinggal mekanismenya aja seperti apa. Nah, karena itu maka 3 yang akan kita pastikan. Sekarang dalam pengkajian, yang kita pastikan. 1, evaluasi itu harus kita adakan lagi. Apakah nanti bentuknya
misalnya nasional ataukah ada yang provinsi atau mungkin kabupaten kota, itu masih dalam proses pengkajian. Yang kedua, harus ada penilaian yang memang bersifat individual. Bersifat individual, tidak sampling. Tidak sampling. Nah, yang ketiga itu adalah dipastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran undang-undang. Ini penting karena kita ini menyelenggarakan negara. Ujian itu kan bagian dari penyelenggaraan negara untuk menilai mutu atau capaian pendidikan, dan itu ada di undang-undang. Nah, ini ketiga ini kita jadikan sebagai satu package untuk nanti keluarnya apa, ya tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.